sahabat Unrika, berjumpa lagi kali ini pada podcast Unrika TV. Unrika TV hari ini kedatangan Pak, siapa ya, nanti mengenalkan diri sendiri. Tapi kita akan bicara tentang promosi Unrika. Teman-teman Unrika, ada beberapa program studi yang untuk tahun 2024 ini masif dibuka oleh Unrika. Nanti ada ketua prodi barunya. Nah, apapun itu nanti kita bisa tanya-tanya sama Bapak yang bersangkutan. Apa kabar Pak Dr. Jaya? Alhamdulillah sehat Bu Lina. Bu Lina apa kabar? Sehat alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Indah hari ini ya karena bertemu Pak Dr. Jaya. Kaprodi, program studi pendidikan profesi guru. Ya. Betul. Saya harus nyontek dulu Pak, karena kita ada brosurnya sahabat Unrika semua. Jadi cerita dikit nih Pak. Oke. Unrika ini kan lagi bener-bener ekspansi ya. Ada beberapa program studi, kita punya 19 program studi. Ya. 16 S1 dan 3 untuk strata 2 gitu. Okay. Nah, karena Kaprodinya dihadirkan hari ini, sahabat Unrika kita simak. Bapak cerita deh, PPG ini apa Pak? Baik. Ya. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama. PPG ya, saya pikir suatu kalau di kalangan guru dan juga yang punya passion di bidang keguruan mengajar, saya pikir PPG sudah sangat tidak asing di telinga masing-masing ya. Dan juga saya pikir ini juga sudah menjadi suatu program atau isu yang sudah banyak sekali diketahui oleh masyarakat luas. Jadi untuk PPG itu sendiri itu memang seperti yang Bu Lina sampaikan, singkatan dari pendidikan profesi guru. Jadi memang satu program yang memang sengaja dirancang oleh Kemdikbud ya dalam hal ini, itu dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam rangka mempersiapkan guru-guru terbaik di Indonesia. Jadi PPG itu sendiri juga di Indonesia secara nasional itu secara historis bisa kita bilang mulai dari tahun 2012 ya. 2012 sekitar 11-12 tahun yang lalu. Nah, itu memang sudah banyak menghasilkan para lulusan-lulusan PPG yang sekarang sudah tentu saja sudah banyak mengabdi di seluruh Indonesia. Nah, mulai dari tahun 2012, alhamdulillah juga tentu juga banyak ya guru-guru kita yang di Kota Batam ataupun yang berminat menjadi guru mengikuti PPG. Hanya saja masih mengikutinya di luar Kota Batam karena belum ada di Kota Batam prodi PPG. Nah, berita gembiranya per akhir tahun lalu 2023 untuk pertama kalinya di Kota Batam, Universitas Riau Kepulauan, Unrika diberikan mandat oleh Kemdikbud sebagai perguruan tinggi yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan PPG. Oke, Pak Dr. Jaya, boleh cerita singkat nggak? Gimana ceritanya kalau bahasa anak sekarang nih ya? Bisa nih ada prodi yang saya pikir dengar cerita sebelum kita duduk di sini ini sudah lama di prepare gitu. Bagaimana kemudian dukungan dari yayasan, struktural dan seterusnya? Tentu saja dari yayasan memang bagaimana untuk menghadirkan ya pelayanan pendidikan terbaik di Kota Batam dan salah satunya tentu dengan membuka prodi-prodi terbaru yang memang untuk menjawab kebutuhan dalam tanda kutip kebutuhan stakeholder. Dalam hal ini kalau kita di keguruan PPG itu memang sudah menjadi suatu dalam tanda kutip keharusan ya bagi Bapak Ibu guru yang memang ingin berkarir secara profesional sebagai seorang guru. Jadi nanti bisa kita cerita terkait kenapa sih harus ikut PPG gitu ya dan apa urgensinya buat saya sebagai seorang guru seperti itu. Tentu saja dari awal Bu Lina seluruh elemen perguruan tinggi itu sangat support dalam pembukaan prodi ini. Dari Pak Yayasan sendiri itu setelah berbincang melakukan musyawarah, perbincangan dengan para pimpinan universitas, pimpinan fakultas pada saat itu gitu ya. Lalu kita bersepakat untuk mengajukan pengajuan untuk prodi PPG ini. Kita mulai rancang kemarin dari pertengahan 2022 kita mulai brainstorming terkait borang pengajuan. Lalu melengkapi sudah 2 tahun yang lalu ya. Ya betul. Jadi kita mulai juga melengkapi seluruh instrumen-instrumen yang dibutuhkan dan ada satu kekhususan sebenarnya dari borang pengajuan PPG dibandingkan
borang pengajuan prodi yang lain. Karena kita di PPG selain ada tenaga pengajar dari dosen pengajar, itu juga ada guru pamong. Nah, pasti Bu Lina ingin tahu nih kan, guru pamong ini karena ini biasanya gimana nih guru gitu ya ceritanya. Itu pamong kita dengar kalau KKN aja tuh. Guru pamong. Jadi per 2022 kita lengkapi instrumen, kita pelajari karena kita memang ingin memberikan yang terbaik sih Bu Lina. Jadi kita tidak ingin memberikan yang dalam tanda kutip harus dengan persiapan maksimal, harus dengan maksimal, ditambah lagi dengan harapan dan support dari yayasan, dari pimpinan universitas yang begitu tinggi. Jadi ya itu juga membuat seluruh tim penyusun kemarin itu ya insya Allah dan alhamdulillah membuahkan hasil. Per November 2023 kita mendapatkan SK izin untuk menyelenggarakan PPG. Artinya Pak Jaya, ini untuk tahun ajaran baru sudah bisa running gitu ya? 2024, jadi untuk PPG itu kita tidak menyebutnya tahun ajaran. Jadi kita ada per gelombang, pelaksanaannya per gelombang. Tahun 2023 itu kita ada 3 gelombang Bu Lina, gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Untuk gelombang 1 sendiri kita mulai pendaftaran di bulan Mei. Bulan Mei itu open regis ya, jadi mau dibuka pendaftaran. Kalau masih mengikuti juga 2023 itu di pelaksanaannya di September. Prosesnya cukup panjang, jadi saya pikir teman-teman guru, teman-teman yang ingin ikut PPG itu udah khatam lah ya untuk teknis ini. Tapi nanti kita sedikit spill apa yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti ini. Tapi gitu ya. Spill kecilnya ada di brosur lah ya, di brosur. Tentu. Tapi bisa dilayari juga sekarang kan sudah media sosial banget ya. Nanti insya Allah dilengkapi di bawah video kita ini ada IG-nya, semua lengkap deh situs Unrika untuk Bapak Ibu guru atau alumni bisa ya? Alumni. Yang fresh graduate gitu juga bisa langsung, ada IG, ada Facebook, website, semuanya lengkap di sini. Siap. Oke. Yang mau siap-siap ketemu sama Kaprodi kece-nya PPG nih. Lanjut Pak Jaya, apa yang bisa di-share lagi dari prodi baru kita? Jadi PPG Bu Lina, barangkali teman-teman dan sahabat Unrika TV juga ya sepelintiran mungkin mendengar ya ada istilahnya PPG Prajab, PPG Daljab gitu ya. Jadi PPG sendiri itu ada 2 bentuk pelaksanaan. Ada PPG dalam jabatan, yang kemudian kita singkat dan familiar, populer di kalangan anak muda itu PPG Daljab. Dalam jabatan. Berarti posisinya guru gitu. Yes, betul. Jadi dan yang kedua PPG Prajab, PPG Prajabatan. Nah, untuk PPG Daljab dan Prajab itu perbedaan utamanya ada 2 pembeda dari segi pendaftar, ya dari segi mahasiswanya nanti, dan yang kedua dari beban SKS atau masa kuliah yang ditempuh. Nah, betul sekali seperti yang Bu Lina sampaikan, PPG Daljab itu memang kita peruntukkan untuk guru-guru yang sudah menjadi guru. Yang sudah menjadi guru, terdaftar di Dapodik, tentu saja, tapi belum memiliki sertifikat pendidik. Karena memang nanti salah satu outputnya yang diterima oleh mahasiswa setelah lulus PPG adalah sertifikat pendidik. Which is sertifikat pendidik itu digunakan untuk mengurus administrasi sertifikasi, dana sertifikasi. Seperti itu. Kalau di perguruan tinggi kayak dana sertifikasi dosen ya. Nah, yang sudah Bu Lina terima itu ya. Pak Dr. Jaya juga sudah menerima. Itu yang Daljab ya Bu Lin ya. Nah, kalau yang Prajab itu memang bukan kita ya. Seolah-olah punya saya gitu ya. Sekarang Bapak lagi yang punya nih karena Bapak sebagai kaprodinya. Lanjut Pak. Karena ini memang berlaku secara nasional Bu Lina. Jadi untuk PPG Prajab itu memang diperuntukkan untuk seluruh sarjanawan sarjanawati. Baik itu sarjana di bidang pendidikan, non kependidikan maupun vokasi. Oke, jadi syarat utamanya adalah mempunyai ijazah S1. Mempunyai ijazah S1, belum terdaftar di Dapodik, terdaftar di Dapodik, dan hanya itu saja. Jadi terbuka untuk umum. Ya, jadi kalau saya melihat dan menimbang ya, kalau dia di bidang kependidikan, sarjana kependidikan, mungkin saja secara jalur pendidikan, secara passion itu sudah di bidang pendidikan. Nah, saya melihat ya Bu Lina, salah satu
nilai plus dan juga kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman yang mungkin dari studinya bukan bidang pendidikan, tapi mempunyai passion di bidang pendidikan dan ingin berkarir menjadi guru. Nah, PPG Prajab itu salah satu pintu akses ya yang diberikan kepada teman-teman itu untuk bisa berkarir menjadi seorang guru. Kalau program studi normal nih yang biasa nih, dia kan ada kekhasannya gitu Pak. Nah di kita nih apa nih yang agar sahabat Unrika tahu apa kekhasannya PPG yang ada di kita selain tadi yang Pak Jaya bilang baru pertama nih di Kepri boleh saya bilang ya? Di Kota Batam. Di Kota Batam baru pertama, tapi yang kita punya nih spesifik di Universitas Riau Kepulauan apa tuh Pak? Per tahun ini kita ada 2 bidang studi, Bulin. Ada bidang studi pendidikan matematika dan bimbingan konseling. Saya pikir untuk bidang studi lain itu tinggal ditunggu saja, coming soon insya Allah gitu ya. Yang soon ini adalah bahasa Inggris, matematika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan sejarah, pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Jadi untuk PPG sendiri itu sebenarnya bukan program sarjana dan bukan program pasca sarjana. Jadi memang mereka PPG pendidikan profesi, pendidikan keprofesian. Di mana tadi sudah kita sebutkan memang syarat utamanya dia sudah S1. Jadi ijazah yang digunakan untuk mendaftar PPG itu adalah ijazah S1. Bagi Bapak Ibu guru ataupun teman-teman ya yang ingin mengikuti Daljab ataupun Prajab tapi sudah memiliki ijazah S2 dan seterusnya itu tetap bisa mengikuti, hanya saja menggunakan ijazah S1-nya. Karena masih sudah banyak yang masuk pertanyaan-pertanyaan Bu Lina. Dari ketika kita launching ya PPG Unrika, kita sudah ada di brosur dan tim PMB sudah mempublikasikan ini dengan apik dan baik gitu ya. Mulai masuk pertanyaan-pertanyaan terkait PPG kita. Termasuklah salah satunya itu tadi, kalau saya punya ijazah S2 itu nanti saya gunakan ijazah yang mana Pak gitu kan. Untuk pendaftaran PPG-nya itu ijazah yang digunakan ijazah S1. Nanti betul. Nanti untuk masalah urusan kepangkatan dan administrasi kepangkatan selanjutnya itu tetap bisa digunakan ijazah S2-nya. Oke, itu kespesialan yang ada di Unrika. Jadi sahabat Unrika jangan ragu-ragu untuk join di PPG ya. Itu under fakulti ya Pak? Sementara ini under FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Gimana kalau tenaga pengajar bahasanya atau bagaimana nanti? Dosen pengajar. Dosen pengajar ya. Dosen pengajarnya dari mana aja tuh Pak? Alhamdulillahnya Bu Lina, kita kan juga saat ini sudah ada program studi MPD gitu ya. Lalu kita juga base-nya juga ada prodi pendidikan matematika dan prodi pendidikan sejarah. Pendidikan BK, bimbingan dan konseling. Di mana juga prodi pendidikan matematika dan bimbingan konseling itu juga sudah banyak melahirkan guru-guru terbaik yang sudah tersebar di Kota Batam, di Kepri ya, ataupun baik di seluruh Indonesia, di mana pada saat itu mahasiswa-mahasiswa kita, alumni-alumni kita pulang kampung ke kampungnya masing-masing berkiprah menjadi guru di sana. Dari dulu sebenarnya mereka sudah kembali bertanya, Pak, kapan nih PPG dibuka di Unrika? Kami mau ikut PPG gitu kan. Kapan nih juga S2-nya dibuka MPD? Kami mau ikutan, mau lanjut studi gitu. Terkait juga dengan yang Bu Lina sampaikan tadi ya, kenapa ya Unrika itu bisa diberikan izin untuk menyelenggarakan PPG dan apakah worth it nih untuk diambil dan dipilih oleh teman-teman yang ingin ikut PPG? Ya jawabannya pastinya sangat worth it sekali gitu ya. Karena bukan saya pikir juga ya, karena memang sudah kepastian lah suatu hal keniscayaan dari instrumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin tersebut, selain dari akreditasi, tenaga dosen pengajar yang diajukan, bahkan guru pamong yang diajukan pun Bu Lina, itu semuanya ada spesifikasi yang harus dipenuhi gitu. Dan alhamdulillahnya ya itu bisa kita penuhi dan kita siap untuk mengambil kontribusi, mengambil bagian menyelenggarakan PPG di Indonesia seperti itu. Itu kita ada timnya sendiri ya Pak Jaya ya? Jadi kalau di PPG sendiri secara sederhana itu kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Ada tim pengelola, ada dosen pengajar, ada guru pamong. Jadi ada tim pengelola itu sudah include di situ yang akan mengorganize pelaksanaan PPG setiap gelombang dan setiap tahunnya.
sudah lengkap di situ, selain juga bagian operator kelas, bagian keuangan, dan itu untuk tim pengelola. Ada tenaga pengajar, ada dosen-dosen sesuai dengan bidang studi. Jadi untuk bidang studi pendidikan matematika, tentu pengajarnya adalah dosen-dosen di bidang pendidikan matematika dan juga praktisi di bidang pendidikan matematika. Guru pamong itu juga sesuai dengan bidang, sesuai dengan bidang spesifikasinya yang diminta oleh Kemdikbud kemarin yang sudah kita penuhi, alhamdulillah, itu minimal guru pembina atau sudah golongan 4A. Memang diharapkan tentu saja tenaga pengajar, dosen dan guru pamong itu memang orang-orang yang sangat berqualified, yang siap untuk membersamai calon-calon guru terbaik di Indonesia seperti itu. Ini mulai dari karena kita skupnya wilayah Kota Batam ya, jadi di Kota Batam gitu. Oke, apakah dia nanti, tadi kan kita memang ada tahun ini tuh PPG jalan insya Allah, terus kemudian MPD juga jalan insya Allah, udah podcast satuan lagi tuh Pak. Terus apa lagi? Udah itu sih, paling yang 2 itu tadi, karena payung utamanya kan beberapa alumni yang tadi tertarik yang kita sempat bincang-bincang sebelumnya itu alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu. Jadi informasi menariknya seperti yang kita sampaikan di awal, PPG ini tidak hanya diminati oleh lulusan pendidikan. Iya. Kependidikan juga. Jadi ada yang masuk juga tuh, Pak, saya dari jurusan ekonomi gitu kan. Saya dari jurusan manajemen dan jurusan-jurusan yang lainnya. Memang seperti yang saya sampaikan tadi Bu Linda. Selain juga passion ya, selain juga passion menjadi guru, coba kita bayangkan dan sedikit renungkan. Profesi apa di muka bumi ini yang tak akan tergantikan gitu ya, yang tak bisa digantikan dengan teknologi. Itu gak bikin merinding gak sih? Profesi apa? Salah satunya yang tak ternafikan adalah profesi guru gitu ya. Dosen. Guru yang akan menanamkan nilai-nilai, menanamkan karakter selain dari kedalaman keilmuan yang mereka miliki seperti itu. Jadi kita sangat terbuka dengan seluruh perkembangan iptek, teknologi, apalagi di dewasa ini saja sudah seperti ini, dan mari kita bayangkan 10 tahun ke depan seperti apa perkembangan teknologi itu gitu ya. Mungkin kita sekarang mentertawakan semua aplikasi, 10 tahun ke depan kita akan mentertawakan aplikasi-aplikasi sosial media yang ada saat ini ya, seperti kita mentertawakan aplikasi sosial media yang beberapa tahun lalu gitu kan. Jadi selain juga passion, saya pikir masih banyak di antara kita harus mengakui bahwasanya profesi guru profesi yang tidak akan tergantikan dan kebutuhannya akan selalu ada. Karena apa? Ya walau bagaimanapun insya Allah anak-anak kita akan tetap terlahir gitu ya, akan selalu ada anak-anak baru, siswa baru gitu. Akan ada selalu dibuka sekolah-sekolah baik negeri ataupun swasta. Sekarang kita lihat sekolah negeri begitu bukan begitu sulitnya mencari siswa baru, tapi begitu sulitnya mengatakan tidak atau menolak siswa yang mendaftar gitu ya. Betul. Dan ditambah di sisi lain juga begitu banyak sekolah-sekolah swasta yang bermunculan dengan berbagai macam kelebihan yang mereka bawa. Ada yang memang spesifikasi keagamaan, ada yang memang nasional plus, ada yang dengan yang lain-lain dengan visi misi yang masing-masing mereka bawa gitu. Jadi sekolah selalu dibuka, malah setiap tahun ada aja sekolah yang dibuka gitu ya. Itu kan selalu membutuhkan tenaga guru sebenarnya Bu Lina. Jadi memang juga guru-guru kita di Untrika, jadi hampir juga ya kalau kita lagi roadshow ke sekolah-sekolah gitu, ya kita ketemu sama alumni kita semua gitu. Pak, Bu gitu kan, kadang kita lewat gitu ya, oh ya saya alumni tahun sekian gitu kan, saya alumni tahun sekian. Jadi kita jalan di Kota Batam atau Kepulauan Riau, ya alhamdulillah kita ketemu sama alumni. Kayak temu kangen aja gitu kan. Ya, Unrika hadir menjawab itu semua ya, coba menjawab itu semua. Betul. Dan sekarang ditambah lagi dengan PPG. Memang salah satu, saya pikir salah satu wahana ya untuk ataupun salah satu instrumen lah, cara untuk bisa naik step ya, naik step untuk menjadi guru yang lebih profesional. Lebih profesional. Karena ketika kita berbicara mengenai guru yang profesional, salah satu dokumen pendukungnya adalah sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik itu didapatkan dari PPG. Gitu. Membantu nanti juga guru-guru ini menyiapkan generasi-generasi penerus kita ya Pak Jaya. Tepat sekali. Oke baik, kiranya itu. Ada lagi nggak Pak Jaya?
kita bicara PPG nih. Ya, sahabat Unrika, cukup menarik kita bicara program yang baru yang ada di Unrika. Mungkin nanti ke depannya kita bicara tentang hal lain lagi sama Pak Dr. Jaya. Jadi beliau juga akan menemani teman-teman nanti kalau bergabung di Unrika. Kita ada yang terbaru tuh ada PPG, program profesi guru, sama satu lagi MPD, Magister Pendidikan. Ya, betul. Oke. Itu teman-teman nanti disimak terus. Yang berminat silakan nggak menghubungi ya. Nanti kita tulis di bawah sini apa saja sosial media yang bisa dijelajah oleh sahabat Unrika semua. Sehat selalu Pak Jaya. Terima kasih. Semoga nanti teman-teman ketemu Bapak di PPG. Jangan lupa like, comment, and subscribe sahabat Unrika. Sampai jumpa di podcast lainnya.